Latihan perdana penuh kejutan, di luar dugaan ternyata ada pemain baru striker dari Eredivisie, Sam Steyn, yang gabung latihan skuad timnas Indonesia jelang FIFA Matchday September kah? Pengganti ideal oleh Romeni yang masih cedera? Simak semua detailnya hanya di sini. Breaking news, mantap! Kabar Elkan Bagot datang tepat H-1 jelang laga perdana Timnas U23 Indonesia vs Laos besok malam. Apakah benar ternyata Bagot dipanggil untuk bantu skuad U23 lolos Piala Asia? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Bikin bangga satu Indonesia. Kelvin Verdong resmi gabung LOSC Lille dan dikontrak 3 tahun. Legenda Prancis Zinedine Zidane langsung berikan komentar berkelas setelah ada pemain Indonesia pertama yang bermain di Ligue 1 Prancis kah? Ini dia ulasan lengkapnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Latihan perdana penuh kejutan, di luar dugaan ternyata ada pemain baru striker dari Eredivisie, Sam Steyn, yang gabung latihan skuad timnas Indonesia jelang FIFA Matchday September kah? Pengganti ideal oleh Romeni yang masih cedera? Simak semua detailnya hanya di sini. Persiapan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025 kian memanas. Skuad Garuda sudah mulai berkumpul di Surabaya, Jawa Timur jelang 2 laga uji coba melawan Chinese Taipei pada 5 September dan Lebanon pada 8 September yang keduanya akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Namun, yang paling mengejutkan bukan hanya kedatangan para pemain abroad, tetapi juga munculnya rumor bahwa striker baru, Sam Steyn, diam-diam disiapkan PSSI untuk menggantikan posisi oleh Romeni yang batal bergabung. Kabar ini sontak membuat publik penasaran, benarkah Garuda akan kedatangan bintang muda anyar di lini depan? Beberapa pemain yang berkarir di luar negeri sudah terlihat di Surabaya. Kapten Timnas Jay Itzes menjadi salah satu yang paling awal datang. Dalam unggahan Instagram story-nya pada Senin kemarin, Itzes memperlihatkan momen saat sudah tiba di hotel tempat skuad Garuda menginap. Tak hanya Itzes, nama-nama lain seperti Kevin Diggs, Emil Audero, Ragnar Oratmanguwen, Joey Pelupesi, Dian James, Nathan Choe Aon, Sandy Walsh, dan Shane Patinama juga sudah merapat. Suasana latihan perdana pun terlihat semakin berwarna dengan kehadiran para bintang abroad ini. Selain itu, 3 pemain lain, Justin Hubner, Eliano Reyanders, dan Mauro Zylstra, juga diketahui Mauro bahkan menjadi sorot. Di tengah persiapan ini, rumor besar admin munculkan bahwa Sam Steyn, penyerang muda yang tengah bersinar di Liga Belanda, bisa menjadi opsi baru yang diam-diam disiapkan untuk masuk ke daftar skuad Garuda. Jika benar terwujud, kehadiran Sam Steyn akan menjadi gebrakan besar. Ia dikenal sebagai striker muda yang tajam dan performanya bersama klubnya di Eredivisie musim ini mencatat beberapa gol penting. Langkah ini disebut-sebut sebagai solusi atas absennya oleh Romeni. Publik pun mulai berspekulasi, apakah debut Sam Steyn akan benar-benar terjadi di laga kontra Chinese Taipei? Di sisi lain, proses naturalisasi juga terus berjalan. Miliano Jonathans, pemain 20 tahun yang digadang-gadang menjadi masa depan lini serang Indonesia, dipastikan akan menyusul ke Surabaya setelah menjalani sumpah kewarganegaraan pada 4 September 2025 di Kanwil, Jakarta. Meski telat bergabung dengan latihan perdana, kehadiran Miliano tetap dinanti sebagai tambahan amunisi bagi skuad Garuda. Tak hanya urusan timnas, beberapa pemain abroad juga tengah sibuk dengan urusan transfer. Kelvin Verdong sukses lolos tes medis di Los Osse Lille dan tinggal menunggu pengumuman resmi, sementara Meyers Hilgers dikabarkan akan pindah ke klub Prancis Stade Brest dengan status pinjaman plus opsi pembelian. Kondisi ini menandakan bahwa pemain-pemain Garuda terus berkembang di level klub yang tentu saja menguntungkan kualitas timnas Indonesia.
Dua laga uji coba kontra Chinese Taipei dan Lebanon ini akan menjadi ajang pembuktian Patrick Kluivert dalam meramu skuad terbaik jelang putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan hadirnya wajah-wajah baru seperti Mauro Zylstra dan harapan kejutan Sam Stein, publik tentu berharap Garuda bisa tampil dominan sekaligus menguji kekuatan strategi baru Kluivert. Bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah kehadiran Sam Stein akan menjadi kejutan manis bagi lini depan timnas? Dan mampukah skuad Garuda memanfaatkan momentum FIFA Matchday ini untuk membangun chemistry yang lebih solid jelang laga-laga krusial kualifikasi Piala Dunia? Breaking news, mantap! Kabar Elkan Bagot datang tepat H-1 jelang laga perdana Timnas U23 Indonesia vs Laos besok malam. Apakah benar ternyata Bagot dipanggil untuk bantu skuad U23 lolos Piala Asia? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Drama masa depan Elkan Bagot, bek muda andalan Timnas Indonesia, akhirnya mulai menemui kejelasan di detik-detik terakhir bursa transfer musim panas 2025-26. Situasi ini menjadi sorotan banyak pihak karena pemain berusia 22 tahun itu belakangan ini menghadapi periode yang cukup sulit di klubnya, Ipswich Town. Meski klub berjuluk The Blues itu memperpanjang kontrak Bagot hingga 2028, kenyataannya ia justru tak kunjung mendapatkan kesempatan bermain. Keputusan klub memperpanjang masa baktinya bahkan diumumkan hanya sepekan sebelum jendela transfer Liga Inggris resmi ditutup. Selamat kepada Elkan Bagot yang telah memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2028, tulis pihak Ipswich Town melalui akun Instagram resmi mereka. Sekilas, kabar tersebut terdengar positif, seolah menjadi bukti kepercayaan manajemen terhadap sang bek. Namun, kenyataannya justru sebaliknya, kontrak baru tidak dibarengi dengan menit bermain. Musim ini, Ipswich Town kembali berlaga di divisi Championship setelah terdegradasi dari Premier League. Secara teori, turun ke kasta kedua seharusnya membuat Bagot memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di lini belakang. Namun, hingga 3 pekan kompetisi berjalan, kesempatan itu tak juga datang. Ipswich sudah memainkan 3 laga Championship dan 1 pertandingan Carabao Cup, tetapi nama Elkan tak pernah muncul, bahkan di bangku cadangan sekalipun. Puncaknya terjadi pada Sabtu malam saat Ipswich berhadapan dengan Preston North End. Tak hanya kalah 0-1, Ipswich juga memperpanjang tren buruk mereka tanpa kemenangan musim ini, sementara Bagot kembali tak terdaftar dalam skuad. Di posisi bek tengah, pelatih Kieran McKenna lebih mempercayakan duet senior Jacob Greaves dan Dara Osha dengan Cedric Kipre sebagai pelapis. Usai laga, McKenna memberikan komentarnya soal rotasi tim. Kami punya koneksi pemain baru di seluruh area lapangan dan ini akan menjadi kerja keras, ujar McKenna. Sayangnya, pernyataan itu semakin memperkuat kesan bahwa Bagot saat ini hanya menjadi pilihan terakhir di lini pertahanan Ipswich. Di tengah situasi sulit ini, muncul secercah harapan. Peterborough United disebut-sebut berminat mendatangkan Bagot dengan status pinjaman. Klub League One itu tengah bernegosiasi dengan Ipswich untuk segera menyelesaikan proses transfer sebelum bursa ditutup. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis Inggris Pete O'Rourke. Peterborough United sedang dalam pembicaraan untuk merekrut bek Ipswich Town Elkan Bagot, tulis O'Rourke melalui akun media sosialnya. Jika kepindahan ini terrealisasi, Bagot diharapkan mendapatkan menit bermain reguler yang sangat ia butuhkan, bukan hanya untuk perkembangan karirnya, tetapi juga demi menjaga performanya bersama Timnas Indonesia yang tengah bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, waktu menjadi tantangan terbesar. Bursa transfer Liga Inggris akan resmi ditutup pada 2 September 2025 pukul 12 malam waktu setempat atau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Artinya, segala proses negosiasi harus selesai sebelum tenggat tersebut.
Melihat situasi ini, bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda? Apakah menurut kalian pindah ke Peterborough United menjadi langkah tepat bagi Elkan Bagot untuk mendapatkan jam terbang lebih banyak? Ataukah seharusnya ia mencari peluang di klub lain yang lebih kompetitif? Bikin bangga satu Indonesia, Kelvin Verdonk resmi gabung LOSC Lille dan dikontrak 3 tahun. Legenda Prancis Zinedine Zidane langsung berikan komentar berkelas setelah ada pemain Indonesia pertama yang bermain di Ligue 1 Prancis kah? Ini dia ulasan lengkapnya. Kabar besar datang dari sepak bola Indonesia. Kelvin Verdonk, bek kiri andalan timnas Indonesia, resmi memperkuat klub raksasa Prancis LOSC Lille pada Senin malam kemarin. Pengumuman ini sontak menjadi sorotan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Eropa. Bahkan legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane bisa jadi ikut memberikan komentar berkelas soal transfer bersejarah ini. Dalam unggahan resmi di akun Instagram @LOSCLive, Lille memperkenalkan Verdonk dengan konsep yang unik. Sebuah video menampilkan simbol tembok kokoh sebagai representasi kekuatan dan soliditas yang diharapkan dari sang bek kiri anyar. Kelvin, giliranmu untuk membangun tembok. Ucapkan selamat datang untuk Kelvin Verdonk, tulis akun resmi LOSC Lille. Transfer Verdonk memang tidak terlalu mengejutkan, mengingat namanya sudah lama dikaitkan dengan klub berjuluk Les Dogs itu. Bek berusia 8 tahun tersebut ditebus dari NEC Nijmegen dengan mahar 3 juta euro atau sekitar 57 miliar. Ia dikontrak hingga 30 Juni 2028, yang artinya setidaknya 3 musim ke depan ia akan berkarir di kompetisi Ligue 1 Prancis. Keputusan ini sekaligus mencatatkan sejarah. Kelvin Verdonk menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Ligue 1, liga yang dikenal menghasilkan bintang-bintang besar dunia seperti Thierry Henry, Eden Hazard, hingga Kylian Mbappe. Di Lille, Verdonk tidak akan berjalan sendirian. Ia akan berlatih dan bermain bersama nama-nama besar seperti Olivier Giroud dan Thomas Meunier. Namun, persaingan juga ketat. Di posisi bek kiri, Verdonk harus bersaing dengan Romain Perraud, pemain yang sudah mencatat 1 gol dan 1 assist dalam 3 laga awal musim ini. Saat ini, Lille berada di peringkat ketiga klasemen sementara Ligue 1 2025-2026, mengoleksi 7 poin dari 3 laga, terpaut 2 angka dari raksasa Paris Saint-Germain PSG yang memuncaki klasemen. Di tengah gegap gempita transfer ini, rumor mencuat bahwa Zinedine Zidane, legenda Prancis sekaligus salah satu pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola, admin harap memberikan komentar berkelas mengenai kedatangan Verdonk ke Ligue 1. Jika benar berkomentar, ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik sepak bola Indonesia. Bayangkan, seorang legenda sekelas Zidane mengakui potensi pemain tanah air di salah satu liga top Eropa. Kepindahan ini bukan hanya soal karir individu, tetapi juga membawa harapan besar untuk sepak bola Indonesia. Bermain di level tertinggi akan mengasah kualitas Verdonk yang pada akhirnya bisa memberikan kontribusi lebih maksimal untuk timnas Garuda, terutama dalam misi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Publik pun ramai memberikan dukungan di media sosial, mengucapkan selamat dan mendoakan agar Verdonk bisa bersinar di Prancis. Apakah Kelvin Verdonk mampu bersinar di Ligue 1 dan membuka jalan bagi lebih banyak pemain Indonesia menembus liga top Eropa? Dan kalau benar Zidane memberi komentar tersebut, bukankah ini sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan dunia? Nah, ini baru kabar gembira. Manajer Timnas U23 infokan kabar bahagia dari skuad jelang laga perdana versus Laos di kualifikasi Piala Asia U23 besok malam. Fans Timnas bisa dipastikan bahagia dan optimis mendengarnya. Simak baik-baik berita lengkapnya. Kabar gembira datang dari skuad Timnas U23 Indonesia.
Sang manajer, Zaki Iskandar, memastikan bahwa seluruh persiapan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 telah rampung sepenuhnya. Tak ada kendala yang mengganggu, sehingga Garuda Muda dipastikan siap tempur untuk laga perdana yang digelar pada 3 September 2025 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Persiapan sudah 100% siap. Besok akan ada match commissioners meeting untuk semua tim peserta, ujar Zaki saat dihubungi Tempo. Tak hanya soal kesiapan stadion yang menjadi tuan rumah, Zaki menegaskan bahwa seluruh lini sudah disiapkan dengan matang. Mulai dari kondisi fisik dan mental para pemain, strategi pelatih Gerald Vandenburg, hingga koordinasi tim pendukung, semuanya sudah dalam posisi maksimal. Timnas U23 dipastikan akan menjalani laga dengan dukungan penuh dari para pendukung yang siap memadati Stadion Gelora Delta. Antusiasme supporter pun semakin tinggi, mengingat ini adalah ajang krusial untuk membuka peluang menuju Piala Asia U23 2026. Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Semua pertandingan akan digelar di Sidoarjo dari 3 hingga 9 September 2025. Berikut jadwal laga Timnas U23 Indonesia. 3 September 2025, Indonesia versus Laos. 6 September 2025, Indonesia versus Makau. 9 September 2025, Indonesia versus Korea Selatan. Laga melawan Laos akan menjadi pembuka perjalanan Garuda Muda. Setelah itu, duel kontra Makau menjadi peluang emas untuk mengamankan poin penuh. Puncaknya, pertandingan terakhir melawan Korea Selatan dipastikan menjadi ujian terberat sekaligus penentu langkah Indonesia menuju babak berikutnya. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh publik Sidoarjo, Timnas U23 memiliki modal berharga untuk tampil optimal. Apalagi, pelatih Gerald Vandenburg dikenal sebagai sosok yang tegas dalam membentuk karakter pemain muda agar tampil percaya diri dan disiplin. Bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah dengan persiapan 100% ini, Garuda Muda mampu menguasai grup J dan melangkah ke putaran final Piala Asia U26? Siapa pemain yang menurut kalian bakal jadi bintang di kualifikasi kali ini? Yes, gak jadi sedih. Meski transfer Mads Hilgers ke Liga Prancis gagal terwujud, ternyata malah menjadi berkah besar bagi bek timnas Indonesia itu kah? Fans Garuda Auto terkejut heboh mendengarnya. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Kabar kurang menyenangkan datang dari bek timnas Indonesia, Mads Hilgers, tepat di ujung bursa transfer musim panas 2025. Bek berdarah Manado ini sebelumnya digadang-gadang bakal menyusul jejak Calvin Verdong yang resmi merapat ke Ligue 1 Prancis bersama LOSC Lille. Namun, kenyataan berkata lain, transfernya ke Stade Brest dipastikan batal. Nama Mads Hilgers sempat ramai diperbincangkan media Eropa. The Telegraph melaporkan bahwa bek FC Twente tersebut hampir pasti hijrah ke Stade Brest, klub yang juga berkompetisi di kasta tertinggi Liga Prancis atau Ligue 1. Rencananya, Mads akan pindah ke Brest dengan status pinjaman disertai opsi pembelian permanen. Menariknya, agar skema transfer ini bisa berjalan lancar, Mads terlebih dahulu harus memperpanjang kontrak di Twente selama 1 musim. Langkah ini bertujuan agar FC Twente tetap bisa mendapatkan pemasukan dari penjualan sang pemain pada musim panas berikutnya. Sepertinya, Mads Hilgers telah mengamankan transfer internasionalnya. Klub Prancis, Stade Brest, sedang bernegosiasi dengan FC Twente untuk mendapatkan pinjaman dengan opsi pembelian, tulis The Telegraph. Agar perpindahan ini dapat terwujud, sang bek harus memperpanjang kontraknya selama 1 tahun, lanjut media asal Belanda itu.
Sayangnya, kabar gembira itu berubah menjadi pahit. Menurut laporan Football International, transfer Mads Hilgers resmi gagal karena kendala tes medis. Kedua klub sebenarnya sudah mencapai kesepakatan mengenai skema peminjaman dan klausul pembelian permanen. Namun, waktu menjadi masalah besar. Proses tes medis tidak bisa dilakukan tepat waktu, mengingat bursa transfer Liga Prancis ditutup lebih cepat, yakni pada 1 September 2025 pukul 8 malam waktu setempat. Kepindahan Mads Hilgers ke Stade Brest telah dibatalkan, tulis Football International. Kedua klub telah mencapai kesepakatan, tetapi tidak ada cukup waktu untuk tes medis, lanjut laporan tersebut. Sebagai perbandingan, bursa transfer Liga Inggris ditutup hingga tengah malam, sehingga memberikan fleksibilitas lebih banyak. Situasi inilah yang membuat peluang Mads Hilgers untuk berkarir di Prancis harus pupus di detik-detik terakhir. Bagi Mads, kegagalan ini jelas menjadi pukulan telak. Dalam laporan Football International, disebutkan bahwa pada Senin pagi, dirinya bahkan sudah mengemasi koper dan bersiap untuk meninggalkan Enschede, markas FC Twente. Namun, kenyataan berkata lain. Hilgers pun mengungkapkan rasa kecewanya dalam pernyataan singkat. "Saat ini agak sibuk," ujar Mads Hilgers. Masih ada saja hal yang tidak berjalan baik, tapi semoga saja semuanya baik-baik saja, tutup bek timnas Indonesia berusia 24 tahun itu. Meski gagal hijrah ke Brest, publik optimistis bahwa peluang Mads Hilgers untuk bermain di kompetisi top Eropa belum berakhir. Dengan kualitas yang ia miliki dan konsistensinya di lini pertahanan FC Twente, tidak menutup kemungkinan bahwa klub lain akan kembali meliriknya di bursa transfer musim dingin nanti. Bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah kegagalan ini justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi Mads Hilgers untuk tampil lebih garang bersama Twente dan timnas Indonesia? Atau seharusnya manajemen lebih cepat mengurus proses transfer agar peluang emas ini tidak terbuang percuma?